Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue kasih tahu 5 hal menakjubkan yang dapat dilakukan iPhone Anda saat ini. Dalam tanda kurung, iPhone 15 dan 15 Pro. Ya, memang gue akan cenderung ke penggunaan iPhone 15 dan 15 Pro. Hal-hal yang mungkin kalian gak kepikiran ternyata bisa dilakukan sama iPhone 15 dan 15 Pro. Apa aja sih 5 hal tersebut? Gak usah berlama-lama lagi, simak video ini gak selesai, langsung aja check this out. Ya, pertama-tama karena kita tahu iPhone 15 dan 15 Pro Series atau 15 model dan 15 Pro model itu sudah menggunakan USB Type-C atau USB-C pada colokan chargernya. Ternyata ini sangat berguna banget cuy untuk sebagian perangkat-perangkat iPhone yang baik Lightning ataupun USB-C juga. Jadi kita mulai dari yang pertama, gue mau kasih tahu terkait iPhone 15 atau 15 Pro kalian itu bisa charger si AirPods Pro juga ya. Baik AirPods Pro yang Lightning ataupun yang USB-C. Tapi di sini gue akan contohkannya ke AirPods Pro yang sudah port USB-C. Dan AirPods Pro ini udah gue bahas di video sebelumnya, lu bisa tonton terlebih dahulu. Jadi langsung gue contohkan aja ya. Di sini gue menggunakan kabel USB-C to Type-C juga atau USB-C ke USB-C. Dan kabel ini juga udah gue bahas di video sebelumnya. Di sini untuk rekomendasi kabel serta adapter untuk pengguna iPhone 15 dan 15 Pro. Nah, di sini ini tuh kita bisa jadi kayak power bank lah ya, bisa dikatakan gitu. Lo ke AirPods Pro lo ini, yang satu lagi ke iPhone 15 atau 15 Pro lo, seperti ini. Nah, langsung bunyi dan tercharger ya, alias mengisi dayanya kayak gitu. Lalu kalau kita lihat indikatornya di sini juga langsung ke charger tuh, case AirPods Pro gua ya, kelihatan lah ya. Jadi bisa jadi power bank kayak gitu. Dan tidak hanya ke AirPods Pro aja. Tentunya kalau kita hubungkan ke iPad, ya karena mungkin iPad wattnya jauh lebih besar ya daripada iPhone, harusnya yang tercharger iPhone. Gue contohkan di sini sudah ada iPad Pro gua, dan iPad Pro ini juga udah gue bahas di video sebelumnya. Kalau lu mau tahu tentang iPad Pro juga lu bisa nonton di video sebelumnya ya. Oke, sekarang gue coba hubungkan ke iPad gua. Nah, jadi si iPhone 15 Pro gua yang tercharger atau melakukan pengisian daya. Ya karena mungkin baterai kapasitasnya lebih besar si iPad ya daripada si iPhone. Ini sama-sama terhubung ke charger atau terhubung dengan kabel USB-C antara iPad ke iPhone. Oke, lalu sekarang kita akan coba USB-C to Lightning menggunakan 15 Pro ke iPhone 13 Pro. Oke. Nah, di sini gua udah ada kabel bawaan dus dari iPhone 13-nya, USB-C to Lightning. Sebenarnya ini kayaknya udah pernah gue demonstrasikan di full review iPhone 15 Pro di sini, tapi itu ke iPhone 14 Pro. Nah, sekarang kita tester ke iPhone 13 Pro dari iPhone 15 Pro. Harusnya sih baik iPhone 15 base model atau Pro series sih sama aja ya. Kalau kita hubungkan ke charger sini, nah, mengisi langsung dayanya. Kebenaran emang lagi lowbat juga 13 Pro. Jadi ya 15 Pro ini banyak lumayan ya. Si USB-C-nya ini bisa banget jadi fungsional yang lebih banyak lagi, nggak cuman transfer data dan lain sebagainya gitu. Dan bahkan ke Apple Watch pun juga bisa. Sekarang gue akan contohkan ke Apple Watch dari iPhone 15 Pro gua. Ini gue copot dulu Apple Watch gua. Ya, di sini sudah ada USB-C to magnetic Apple Watch ya. Ini kabel bawaan dari dusnya. Jadi langsung aja gua hubungkan USB-C-nya ke iPhone seperti ini. Lalu yang satu lagi ke Apple Watch-nya seperti ini. Dan langsung mengisi. Lumayan banget nih cuy, buat lo semua yang lagi jauh dari colokan listrik, iPhone 15 atau 15 Pro lo bisa digunain sebagai sumber listrik untuk mengisi daya Apple Watch, AirPods Pro, iPhone kalian yang satu lagi dengan port Lightning. Bahkan si iPhone 15 Pro ini atau 15 base model juga tadi udah gue kasih tahu bisa diisi dayanya dari iPad kalau kalian memiliki iPad, seperti itu. Cukup menakjubkan menurut gue port USB-C yang ada pada iPhone 15 atau 15 Pro ya, karena lumayan fungsional sekali port USB-C ini. Jadi bisa banget buat temen-temen coba di iPhone-nya masing-masing apabila memang dibutuhkan. Tapi ingat, bukan berarti kalian harus lakukan dengan sesering mungkin ya. Kayaknya di waktu-waktu kepepet aja deh menurut gue ya. Kenapa gue katakan kayak gitu? Karena sejauh ini gue juga belum tahu sih apakah ada efek samping yang akan merusak daya tahan baterai si iPhone 15 ataupun 15 Pro. Belum ada pernyataan resmi ataupun belum ada artikel yang bisa gue kasih tahu ke teman-teman semua. Tapi intinya tetap bisa kita gunakan. Mungkin himbauan gue
gua adalah jangan dilakukan dengan keseringan kayak gitu. Oke? Selanjutnya yaitu action button. Ya, action button ini memang spesial ya, ada di Pro model series aja atau di 15 Pro model, tapi sayangnya untuk beberapa pengguna iPhone terkesan tidak terlalu berguna atau jarang digunakan action button ini. Tapi menurut gua, action button tuh sebuah shortcut atau pintasan yang bisa ngebantu lu langsung cepet lu gunakan gitu kan. Bahkan fungsi action button ini udah gue bahas secara detail sendirian di video yang ini. Lu bisa nonton terlebih dahulu untuk customize action button kalian sendiri gitu. Tapi sejauh ini action button gue gunakan akhirnya lebih seringnya untuk translate. Jadi dia akan langsung translate apa yang gue inginkan dari audio tersebut. Kalau memang audio tersebut berdasarkan audionya bahasa Indonesia, ya dia akan translate ke Inggris. Sebaliknya ketika audio tersebut atau suara tersebut live translate-nya menggunakan bahasa Inggris, dia akan langsung translate ke bahasa Indonesia. Oke, gue contohkan seperti ini. Halo, di mana lu? Nah, dia langsung menyesuaikan audio gue ya, dan langsung live animasinya gitu. Dan tentunya bisa kita play juga di sini. Hello, where are you? Ya, seperti itu. Gue ulang lagi. Hello, where are you? Seperti itu. Jadi ketika audionya bahasa Inggris, ya dia akan translate ke Indonesia. Tapi tadi kan audionya bahasa Indonesia, dia akan translate ke bahasa Inggris. Sekarang kita coba dengan mode bahasa Inggris. Hello, what's your name? Ya, dia langsung menyesuaikan ya. Jadi ketika gue play audionya, Halo, siapa namamu? ya, seperti itu. Jadi akhirnya action button ini berguna banget buat gua, ya karena gua bahasa Inggrisnya nggak rapi-rapi banget ya, nggak lancar-lancar banget. Jadi gua peruntukkan action button ini ke translate. Sejauh ini untuk translate, live translate lebih tepatnya, ini sangat berguna banget. Tapi lu bisa customize action button ini sesuai keperluan lu, dan lu bisa nonton di video sebelumnya yang udah gua pernah jelasin, karena di situ udah gua jelasin secara detail sih penggunaan action button di iPhone 15 Pro model ini. Seperti itu. Oke? Ya, selanjutnya fitur yang menakjubkan menurut gue baik iPhone 15 model atau base model ataupun 15 Pro modelnya, yaitu fitur kamera. Ya, fitur kamera ini ternyata sangat ngebantu banget, apalagi khususnya yang video, karena memiliki lensa 0,5 kali 1 kali 2 dan kali 3. Dan ini menurut gue yang paling gue suka adalah fitur si telefotonya ini. Jadi telefotonya ini cukup sangat ngebantu banget, baik untuk digunakan dalam mode foto ataupun video sekalipun. Cuman terlepas itu semua, yang paling gua suka yaitu terutama 48 megapiksel lensanya dengan main kamera ketika kalian ambil foto dengan kali 1, dan itu menghasilkan 48 megapiksel. Lalu videonya ini menurut gua transisi antara lensanya itu smooth banget. Jadi dari kali 1, kali 2, kali 3 itu pada saat lu video dan berpindah-pindah lensa itu sangat smooth banget. Dan menurut gua itu ya hal yang menurut gua sangat menakjubkan di seri 15 ini. Meskipun mungkin di 14 Pro smooth, tapi menurut gua di 15 Pro jauh lebih smooth sih. Bahkan di 15 base model pun cukup lebih smooth gitu ya. Mungkin karena memang sudah ditingkatkan lagi fitur kamera yang ada pada 15 series ini atau 15 base model, bahkan 15 Pro model ini gitu. Jadi gue rasa gue paling suka banget di fitur kamera ini. Perpindahan-perpindahan lensanya ini sangat-sangat enak banget. Bahkan ketika lu mengambil foto seperti ini dan lu mau pindah-pindah lensa di sini, pada saat dikali satunya lu tap lagi, dia akan pindah lensa, lagi. Jadi dari 24 mm pindah ke 28 mm, pindah lagi ke 35 mm, dan ini bisa lu sesuaikan sesuai keperluan lo. Cuman memang yang paling menakjubkan menurut gua ketika lu pindah-pindah lensa seperti ini. Jadi ketika lu ambil video dari kali 1, kali 2, kali 3 itu sangat smooth banget pada saat dalam mode perekaman gitu. Dan menurut gua fitur ini yang bisa kita banggakan sih di seri 15 base model ataupun 15 Pro model kayak gitu. Selanjutnya hal yang menakjubkan apalagi yaitu bener banget ketika lu lagi nggak pengen pakai case di iPhone 15 Pro model lebih tepatnya karena sudah titanium, itu enak banget, jadi nggak gampang nyeplak di bagian bezel ini gitu ya. Mungkin kalau kalian keringetan baru kelihatan ya nyeplaknya, tapi kalau kalian lagi nggak keringetan, tangan kalian bersih, ini tuh enak banget dipegang dan nggak licin serta nggak nyeplak sih. Kalau di seri sebelumnya kan nyeplak ya, di 14 Pro, di 13 Pro itu karena menggunakan stainless jadi nyeplak tangannya. Dan kalau di titanium ini si 15 Pro ini enak banget tuh, kagak ada nyeplak-nyeplak sama sekali cuy di bezel ya. Sejauh ini sih kalau gue lagi nggak mau pakai case
case nggak nyeplak sih, asalkan tangan kalian nggak kotor dan nggak basah juga atau nggak keringetan kayak gitu sih. Jadi hal itu menurut gue cukup takjub ya buat teman-teman yang kadang bosen pakai case, pengen iPhone-nya tanpa case seperti ini biar terlihat asli wajahnya gitu ya. Cukup ngebantu dengan adanya body titanium di iPhone 15 Pro model ini. Seperti itu sih. So, yang terakhir adalah hal yang menakjubkan, balik lagi ke USB-C. Kalau tadi gue udah kasih tahu USB-C ini bisa mengisi daya ke beberapa perangkat, bahkan iPhone 15 Pro model atau 15 base model juga bisa diisi dari iPad produk untuk pengisian menggunakan USB-C gitu. Tapi yang gue mau kasih tahu di sini adalah USB-C ini juga bisa kalian lakukan untuk transfer data. Transfer data lewat mana aja ya? Bisa kalian menggunakan USB flash disk yang sudah support USB-C atau SSD yang sudah mendukung USB-C juga, karena memang untuk penggunaan ProRes 4K encoding dengan lock profile itu memerlukan tambahan SSD gitu. Jadi bisa kalian transfer juga, tapi di sini gua akan contohkannya menggunakan transfer ditambahkan USB-C converter. Nah, di sini sudah ada nih USB-C converternya nih. USB-C converter ini kan banyak portnya ya, kayak gini nih. Nah, kalau ada yang HDMI juga bisa tuh ke HDMI, kayak di sini nih. Tuh ya, ini bisa ke HDMI cuy. Jadi bisa banget lu presentasi, asalkan lu bawa USB-C hub kayak gini, lu bisa banget nih buat presentasi menggunakan iPhone lo. Jadi tinggal hubungin aja ke HDMI monitor atau LCD yang ada. Tapi gua akan contohkannya di sini untuk transfer data ya, tapi menggunakan USB-C hub seperti ini. Dan gua akan kasih hard disk eksternal gua. Oke, di sini udah ada hard disk eksternal ya. Gua coba hubungkan ke USB-C hub gua di sini. Kita tinggal colokin aja seperti ini. Nah, dia akan kebaca di aplikasi file tentunya ya. Kalau flash disk mungkin akan kebaca di aplikasi foto cuy. Jadi di bagian sininya nanti akan ada menu berbeda. Kalau misalkan kalian menggunakan flash disk OTG USB-C ya, dia akan membaca berbeda di sininya. Tapi karena ini hard disk eksternal yang dihubungkan ke USB-C hub, jadi gua akan transfer filenya menggunakan aplikasi files. Ya, di sini udah kebaca ya sebenarnya. Tuh, untitled ini adalah nama hard disk gua. Ketika dibuka banyak beberapa folder-folder yang sudah berhubungan sama konten gua seperti 13 versus 13 Pro, dan ini file-filenya gitu ya. Dan di sini udah gue buatin folder juga test konten. Sekarang gue akan transfer dari file foto ke aplikasi files, yang dimana akan muncul di komputer kalian ataupun di MacBook kalian atau di Mac Mini kalian kayak gitu. Jadi gue coba di sini gue akan transfer salah satu materi ya dari aplikasi foto gue. Nah, di sini gue ada satu materi, yaitu kalau kita lihat detailnya 4K 2160 x 3840 dengan size 152,6 MB ya. Jadi langsung aja gue drag filenya, akan gue pindahkan ke folder file seperti ini tuh ya. Kita lepas aja atau kita drop aja filenya. Maka sedang importing. Yang gue suka ini adalah resolusinya itu tidak berubah sama sekali cuy. Jadi ketika dibuka di Mac Mini gue atau di komputer, resolusinya tetap sama. Nanti gue kasih tahu screenshotnya ya. Nah, sudah selesai ke transfer. Sekarang gue eject aja. Ejectnya gimana? Ya tinggal cabut aja karena ini nggak ada eject di sini. Tuh, kalau gue giniin malah ada erase gitu kan. Jadi langsung cabut aja hard disknya. Ya, sudah gue cabut, sudah nggak ada. Gue akan coba kasih tahu screenshotnya ke kalian seperti ini. Nah, sama kan resolusinya, kalian bisa lihat sendiri di situ. Itu hal yang menurut gue cukup lumayan ngebantu banget ya cuy. Meskipun lo nggak ada USB-C flash disk ataupun SSD USB-C, tapi lo bisa menggunakan USB hub ini sebagai penggantinya. Ya, kalau kalian memiliki SSD USB-C atau flash disk yang sudah mendukung USB-C, ya nggak apa-apa, kalian gunakan aja. Tapi kalau memang belum adanya seperti yang gue punya kayak gini nih, USB-C hub kayak gini, nggak apa-apa kok, bisa kalian gunakan untuk kalian pindah-pindah data atau transfer file, baik size yang besar ataupun yang kecil, karena solusinya sama kayak gitu. Oke? Dan sebaliknya itu juga berlaku buat ketika kalian pindahin data dari hard disk atau dari eksternal ke iPhone kalian, seperti itu. Oke? Ya, itu tadi adalah 5 hal menakjubkan yang dapat dilakukan iPhone Anda saat ini, khususnya iPhone 15 ataupun 15 Pro model kayak gitu. Segitu aja mungkin video kali ini, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun deh. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.